Sorry, bentar ya, Edward. Edward, you here? Sorry, bahasa data connection, so I need to redo this. Sebentar, let me wait for Edward. Oh, here we go. Bentar ya guys, sorry for the internet connection problem. Hey Hi, Edward, hey sorry about that. Tadi baru saja internet problem. no worries. Apa Oke, kabar? anyway, baik-baik. Thank you so much ya waktunya untuk hari ini. Gue tau lu sibuk Ya, banget dengan banyak project banget nih. ah, Barusan terima kasih. sebelum lu mulai, gue ada kasih show video bagian nonton beberapa video lu kan benar-benar viral ya, terutama tadi masalah masker ya kan. Nah, gue pengen tahu, lu kan ternyata aktor, sutradara film, content creator, blogger, writer, photographer, baik banget gitu titelnya. Kalau dalam satu kata tuh, betulnya lu tuh apa sih? Gua apa ya? Mungkin paling enak creative director kali ya. Karena Creative biasanya director ya. summing up a lot kayaknya. Gue juga gue juga sering struggle kalau orang minta CV apa ya? Kayaknya banyak banget. Cuman mungkin my main job yang put food on the table, yang enable me to do a lot of things, mungkin posisi creative director. Creative Jadi director, oke. kalau sisi main film, sisi nulis, sisi apa itu lebih ke the things that comes with the passion mungkin lebih tepatnya ya. Tapi kalau as a professional mungkin yang pas creative director mungkin ya. Creative director. Oke, nah pertanyaan gue adalah tadi ada beberapa video kan benar-benar viral banget. Terutama yang Hmm, masalah nasi telur itu tuh, ya kan nasi sama telur, iya, ya kan? iya. Sama masker. Basically guys, kalau kalian menonton, kan nonton banget, bagus banget deh. Itu masalah adalah orang kenapa harus menimbun, menyetok barang, padahal betulnya kan itu membahayakan orang lain. Para dokter dibahayakan kadang-kadang masker, ataupun harga jaya naik, bener kan? Nah pertanyaan Hmm. gue, Edward, kenapa sih lu bikin video-video ini? Ini kan bukan video menghasilkan uang untuk apa naruh tadi, as you said, put food on the table kan? Why did you do it? Hmm. Eh, Mungkin karena dari dulu saya nggak tahu punya rasa peduli peduli aja ya. I I I think if you don't like what you see, you can do something about it gitu loh. Sejak dari dulu. Jadi sejak uh, aktif di komunitas atau politik atau apapun itu, if you don't like something, I think you are in a power to do something about it gitu. Hal yang lebih mudah dan memang banyak yang saya juga lakukan adalah misalnya bitching about it gitu loh. Jadi kayak emotional you put you put your rage out there gitu, tapi uh, karena saya juga orang komunikasi, if you put things into a nice context, into respectful languages, know which button to press, you can say a lot of things and you can actually change people way of thinking gitu. Jadi dan satu-satu hal yang bisa dilakukan, of course, zaman sekarang with a phone camera, laptop to edit, and of course the 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 kemampuan untuk merangkum itu kan, ya I hope I can do some good for the itu kan kayaknya lebih menakutkan banget masa-masa itu ya. First week itu kan kayak awan beracun di Jakarta, nyapu Indonesia, nyapu dunia, jadi everybody meringkuk ketakutan dalam rumahnya, dan hopefully with the videos yang dibuat dari tempat ini bisa lessen people problem, give them hope, less anxiety, karena banyak banget orang takut dan sebagainya. Alasannya itu sih, alasannya cuman I didn't expect, karena virality itu sebagai orang yang kerja di industri, virality itu nggak bisa diprediksi. Jadi the goal is never to be viral, I think. Uh, it's it's just saying what's in your heart, and if you have the proficiency to do it, cara menulis, cara shoot, cara edit dan sebagainya yang saya lakukan sebagai seorang profesional dipadukan jadi sebuah pesan yang
hopefully get the point across, tapi virality-nya benar-benar nggak disangka sih sampai diterima begitu baik. Jadi basically cuma mau kerjain sesuai dengan apa yang dalam hati lu untuk membantu orang, ya kan? Pasti juga ada sisi di mana orang criticize lu atau komplain, bilang, ya Edward, lu kan ya susah lah, namanya kan corona itu kita benar nggak apa-apa, ya kan? Kondisi benar menakutkan sekali. Ya gue nimbun buat keluarga gue, ya cengli aja dong, make sense dong, kan gue harus protect my family. Nah, padahal actually during pandemic ini kita perlu belajar empatik. Nah, betulnya caranya gimana sih untuk bisa membuat orang itu empatik padahal dalam sisi-sisi yang very very critical, yang kayak begini sekarang ini, actually bikin empatik itu gimana sebetulnya? Because more people are becoming selfish instead of empatik gitu loh. Ya, sebetulnya itu aku udah address kan di video masker, aku bilang, yes, maybe there's always two sides gitu. Ada satu orang yang memang bener out of the fear of their family, nimbun, quote unquote waktu itu ya. Of course, kalau kita lihat sekarang udah lucu gitu, bahwa sekarang masker udah murah lagi, udah ada di mana-mana. Cuman back then it was like a bar of gold gitu kan waktu itu, satu kotak masker. Jadi sebetulnya aku udah address bahwa things will not be like this. Seringkali mungkin kalau aku suka teori ini, kalau Grace suka ngeliat Vita, aku sering ngomongin mengenai the elephant and the rider. The elephant and the rider. Have you heard of it? No. Oke, jadi sebetulnya our consciousness, aku baca ini dari buku Happiness Hypothesis Jonathan Haidt, tapi ini cukup common. Aku cari gambarnya nih ya. Jadi the elephant and the rider ini, our consciences, bentar, aku ngetik dulu. Kalau ngetik sambil ngomong, kagak jadi ketikannya. By the way, Edward, gue lagi expect rambut tuh bakal mohawknya kok menghilang tiba-tiba. Do you know this is the cool cut in the corona times? Jadi the elephant and the rider. Jadi our consciousness tuh begitu baik. I like to dissect my head, my own. Karena sekali, kenapa kita melakukan hal-hal bodoh, padahal kita tahu itu buruk, dan kenapa kita gampang emosi, kenapa. So I like to read on this topic gitu ya, supaya saya nggak digoblokin otak saya sendiri gitu. Jadi, and I find this explanation metaphorically really good for me to understand myself, bahwa pikiran kita tuh sebetulnya seperti gajah dan penunggang. Jadi penunggangnya ini bagian rasional kita. Dia tuh pintar, dia tahu kalau makanan nambah gendut, dia tahu kalau nyeleweng lagi dalam pernikahan itu akan berakhir buruk, dia tahu nabrakin mobil ketika lagi emosi itu akan buang-buang waktu dan uang. Tapi sayangnya dia lemah dan dia cuma duduk di atas si gajah. Nah, si gajah ini kan emosional kita. Jadi dia tuh blow on, bodoh, dia gampang nafsuan, gampang tikung, dia rakus, dia hornian. Tapi sayangnya kekuatan dia besar. Jadi kita selalu lakukan hal-hal yang irasional karena kita powerless. Ketika gajah ini ngamuk, si rider ini powerless gitu. So what you can do is you appeal to the emotional side dari si gajah, bahwa si penunggang harus bisa membujuk si gajah, membuai si gajah. Dan kalau kalau di bukunya itu bilang sampai jalannya gajah ini dibentuk. Jadi bilangnya selalu di guide ya. Direct the rider, direct the rider, motivate the elephant, sama shape the path. Shape the path tuh maksudnya kalau lagi mau diet ya di laci jangan simpen instan noodle banyak-banyak gitu. Ya kan? Kalau instan noodle laci kan malam-malam lapar dimakan gitu loh. Nah, setelah menjawab pertanyaan tadi empati. Ya, orang panic buying karena mereka gajahnya lagi ngamuk kan, bahwa mereka pikir mereka akan kelaparan,
Mereka pikir mereka nggak akan cukup makan. Jadi di kepala mereka tuh adegan-adegan keluarganya kayak anaknya pegang piring kosong gitu, malah lapar, kita nggak punya makanan, kan? Jadi, hal bodoh gitu. Padahal si video telur ceplok kenapa viral? Karena dia dengan gamblang kasih lihat nih, ini sama telur, kasih kecap. Harganya 3.300, ada yang hitung follower saya. Tapi rasanya kayak surga ketujuh. And, and it's 800 or 700 calories gitu. Dan kamu hidup cuma butuh sebetulnya 1.500 sampai 2.000 kalori. So actually eating dan telur ceplok sehari 2 kali itu udah more than. Sure, correct. Lu nggak harus belanja kornet, lu nggak harus belanja canned food dan sebagainya. Emang setiap kali makan lagi zaman krisis, lu mau makan 4 sayur, 2 gorengan, 1 kuah kan enggak kan gitu. Jadi it's like, makanya that's why it works so well. It's like waking up people to their senses gitu, kayak lu sadar gak sih, lu konyol deh. Lu mau makan, mau perang dunia 2 tahun dalam bunker kan enggak gitu. Jadi I think that's itu juga kayak appealing to the empathic side. I think semua orang sebetulnya empati menurut saya. Cuman the sense of survival seringkali mengalahkan rasional. Jadi yang mengalahkan empati kan seringkali selalu survival instinct. Yes. Contoh kita sulit memberi orang karena pasti yang kita pikirin nanti anak gue gimana gitu. Jadi it's always about survival instincts. Padahal seringkali irasional dan tentu lu nggak akan setengah tabungan masa depan pendidikan anak lu juga, ya kan? Jadi it's appealing to their empathic side, dan mungkin bahasa yang tepat adalah jangan menyalahkan orang juga. Ini seringkali yang dilakukan orang, nyinyir, bahasanya tajam, membodoh-bodohi orang. Kan kata orang tua kita suka ngomong dulu, katanya semut diinjak aja gigit, apalagi manusia, kan katanya gitu ya. Kalau my mom always jadi, ketika lu udah salahin orang, diskusinya tidak mengenai right or wrong atau mengenai diskusi yang sehat, tapi mengenai membela diri. Jadi, not a healthy and productive conversation gitu. Setuju banget sih. It's why a good message is always empathic. It's always trying to see things from both sides, trying to acknowledge the other side, even though you're going to promote your side. I think it's fair to promote your side because that's why communication works, karena lu mau menyampaikan sesuatu. Tapi jangan semata-mata melihat bahwa kita yang paling benar. Jadi actually lebih banyak adalah merasakan orang lain punya being on the other person punya shoes, right? Trying to walk in their shoes, in their situations as well. Karena banyak orang nggak gila kok. Orang pikir lu gila ya gitu ya. Banyak orang nggak gila kok. It's just we never see things from their side aja. That's true. That's a very good point. Whatever it is, you have to see. Kayak aku suka kasih contoh. Aku pernah nulis soal ini tentang istriku dan ngecat rumah. Jadi kalau aku grew up di keluarga yang nggak pernah ngecat rumah. Jadi rumah itu dicat kalau ada bocor, dibobok, lalu lagi dibetulin sekalian dicat. biasanya begitu yang terjadi. Cik, aku minta minum boleh. Nah, istriku lahir dari keluarga yang rapih. Setiap Desember kayaknya mereka ngecat rumah. Jadi the house always spanking clean gitu. Jadi waktu awal menikah tuh sempat bingung kenapa istriku kok mau mulu. But after the background, ya aku bisa empatik jadinya, aku ngerti, dan mungkin aku bisa appreciate ya juga sih ya. Kalau rumah bersih spick and span kan bagus ya. Gitu. Jadi jarang orang itu egois gila, maniak, sarap, itu jarang sebetulnya. Iya sih. Mungkin ada orang yang deliberately
apa menguntungkan dirinya sendiri dengan berlebihan mungkin juga ada. Tapi kebanyakan orang tuh nggak begitu. Nah, cuman perbincangan selalu meruncing karena orang selalu menganggap kebenaran mutlak ada di satu sisi. Gitu sih. Jadi apakah this principle that you hold, that book, The Elephant and the Rider, apakah ini menjadi lu punya prinsip dari bikin film, bikin contents, like you said just now, being creative ini adalah based on that? Does that direct everything that you do professional as well? Sebetulnya ada of course dia menjadi dasar dari banyak pemikiran, tapi Elephant and Rider ini lebih sering saya pakai buat kehidupan sehari-hari dan ngobrol sama teman-teman sih. Dan kalau lagi banyak baik diri saya yang curhat atau teman-teman atau keluarga yang lagi cerita mengenai masalah mereka, I think everything seringkali boils down to this simple principle. Misalnya, gue bete deh tetangga gue marahin gue mulu, atau tetangga gue parkir mobil mulu depan rumah gue, gitu ya. Maksudnya, if you boil down, ya kan si gajah ngamuk-ngamuk. A rider would come with a cookie, a bag of cookies, dan bilang, halo Pak Tony, kita lagi bikin kue nih. Pak Tony, aku nanya ya, soalnya kan aku udah sering bilang, jangan parkir depan rumahku. Oh iya sih, sebetulnya itu anak saya udah omelin terus, anak saya cuma jangan parkir, nanti saya omelin dia lagi deh. Misalnya, bisa aja something turn out kayak gitu. That's what a rider would do gitu. Jadi kayak, kalaupun Pak Tony bilang, iya, cepat lagi, iya Pak, minta tolong deh, nanti saya jadi susah keluar masuk. Atau kita diskusi, mungkin ada rumah atau ada rumah kosong di mana, Pak Tony boleh nggak parkir di sana? That's what a rider would do, right? Gitu. Jadi, kalau mengenai profesional, of course, berdiri dari moralitas dan appeal emotional side ini selalu menjadi sisi sebuah pekerjaan ya, bukan sebuah pekerjaan kreatif aja. Maksudnya, even though if you're a financial advisor and then you want to appeal like a rational train of thought mengenai bunga dan I don't know, kan lu tetap harus bicara sama seorang manusia gitu. You have to appeal to the emotional side of the. That's right. I think ini baik ngomong sama kepala divisi atau ngomong sama istri atau sama tetangga, or doing creative work. Tapi kalau ide kreatif sih lebih ke seringkali harus ingat apa yang kepada siapa kita ngomong sih. Jadi seringkali dunia kreatif itu lupa dalam segala kekreatifannya, dalam segala cangkang menjadi sebuah agency advertising. Seringkali mereka pikir semua audience tuh orang-orang hip and cool and culturally sophisticated kayak mereka gitu. Kita sering lupa yang diajak ngomong tuh orang-orang biasa yang dan orang-orang yang nggak peduli sama sekali. Jadi aku sering bilang sama tim, kalau kamu bikin sebuah kerjaan, kamu bikin bakal orang-orang di jalanan atau bikin supaya bapak di lantai 20 beda itu briefnya. Kalau kasih sesuatu pencapaian perusahaan aja, tapi people on the street don't give a damn tentang perusahaan lu pernah menang award, pernah dikirim ke Eropa, they don't give a damn gitu. Orang-orang biasa selalu mikir, untungnya buat gua apa? Iya. That's a very good point ya. Kalau kita lihat satu brand kayak Nike, contohnya kemarin ada Black Lives Matter protest di Amerika, when they did the ad, it was like just emotional. It's not about the shoes or whatever. It's just about the emotion kan. That's very good. And the Edward juga gue tanya lu, kan lu kan orangnya tadi pakai always like you said just now, trying to apply principle of elephant and rider in your lives, especially your personal life, kan? Jadi apakah lu orang yang paling sabar berarti ini mungkin yang gue kenal gitu loh. Gue cukup sabar kalau bisa dilihat, kayaknya mungkin lebih sabar dari I don't know, nggak ada scientific nggak ada scientific datanya. Cuma at least ketika saya emosional, saya mencoba terbang keluar dari raga ini terus kayak liatin tuh. Si gajah lagi ngamuk tuh gitu.
At least, at least I can do that gitu. Sorry, berapa lama lu udah baca Principle ini, buku ini ya? How long ago? The book. The book. Yes, yes. Putus. I think 5 years. Aku kasih lihat 5 covernya years. deh. Okay. That's interesting, guys. Kayaknya itu something yang gue juga pengen coba sih. Kayaknya tertarik banget sih Grace nih. Iya. Sama Eleven and the Light. I'll show you the cover nih. Yeah. Atau mungkin kalau ada waktu apa bisa ketik nggak di itunya di komen ya? Bisa. Nanti I'll show you. Membaca itu sesuatu kebiasaan yang sangat bagus. I encourage everyone yang ada di sini untuk suka membaca. Gue suka baca, makanya gue tertarik buku lo nih. Gue suka baca, makanya I want to know your book. Aduh. Tuh. Sorry. Agak blur ya, I cannot really see. Yeah. Mungkin dia ketik nanti ya. Nanti aku ketik. Oke. Ini ada yang tanya. Jadi nggak pernah tengkar sama istri ya kok? Tengkar dong. Tengkarnya, ini ngomong tengkar nih orang Surabaya nih kayaknya nih. Orang Surabaya yang pakai kata tengkar nih. Tengkaran ya. Bapakku Surabaya. Sama istri tengkar lah, cuman kita tengkarnya civilized. Jadi bukannya emosi, maksudnya lebih logical, lebih calm gitu ya. Pasti emosi. Kita berhenti beremosi kan kita berhenti jadi manusia juga, nggak masuk akal. Tapi nggak pernah kayak gue nyesel pernah nikah sama lu, nggak sampai gitu. Maksudnya oke, I know. Jadi bukan kata-kata yang sengaja mau tajam, bukan yang sengaja mau hurt that person. Yeah. Kata-katanya bukan gitu. Ya biasanya kalau kita emosi kita take a time apart. Udah saling tahu gitu. Kalau dia udah mulai banting-banting buku, saya banting-banting pintu, semua saling menjauh dulu. Jadi sampai cool down. Berantem sama istri itu mengenai ego sebetulnya sih. Saya berantem sama suami. Jadi siapa yang pertama mau ngomong sorry aja. Jadi seringkali dia, kadang-kadang saya, setelah ribut setengah hari, paling sehari, sore-sore, either saya atau dia peluk, samperin langsung peluk, sorry ya, gue tadi bentak karena gue merasa begini. Ya gue juga sorry gini. Udah beres. Jadi enak, ada closure gitu. Kalau gaya pernikahan saya, yang nggak tahu gaya pernikahan teman-teman. Tapi jadi enak, jadi ada oke. Ditutup ya case-nya sampai sini, nggak panjang-panjang lagi ya gitu. Nggak, ini interesting banget hari conversation-nya. Soalnya sampai ke advice about marriage. I mean it's really good, you know. It's very true. Yeah. Ed, tanya lu kan bilang lu adalah content creator, creative director, editor. I mean creative content creator, I guess ya the word. Very creative guy lah basically. Nah, lu kan creative director, sorry. Jadi kan lu banyak portfolio of companies, project dan segala macam. Yes. Seperti kan gue bilang lu kan viralnya gara-gara yang short 2-minute video about inspiratif, about your principle begini. Nah, kalau lu sekarang itu lebih dikenalnya sebagai orang yang inspiratif, sebagai satu figure yang inspiring people, building people. Are you happy with that? Are you much happier to be like that, to be known as that? I'm happy. I'm definitely happy. I think life boils down to two principle for me right now at this stage of my life. Bahagia. In never blame yourself for pleasure. Maksudnya jangan menyalahkan diri kalau lu suka liburan, kalau lu mampu beli barang yang sesuai kapasitas lu nikmatin, you buy a nice phone, a nice TV, you go to a good restaurant, ya. Bukan masalah mahal ya, masalah appreciating and really enjoying things gitu ya, whatever it is. Jadi kayak hang out with friends, starting a hobby. That's one, menjadi bahagia, pursue that. Dan kedua, berguna. So how do you
become useful. Jadi Yes. bahagia yang berguna gitu. Dan lucunya ketika lu berguna buat ya lu pasti definitely bahagia. Jadi it boils down to finding happiness not in a selfish, egoistic, prick kind of way ya. Orang pikirkan happiness, finding happiness yang shallow gitu ya, bahwa everything is alright, I don't care about the world, I'm happy, not that kind of thing. It's about being at peace. It's about accepting things dan berguna buat orang. Jadi kalau orang lihat saya inspiratif, I think saya sangat senang sih. Cuman saya tahu juga banyak orang-orang ini teman-teman yang mungkin nonton juga yang baru kenal lihat muka saya, kalau saya nanti salah dan lalai di satu kesempatan, pasti dengan mudah saya dihujat juga gitu. Jadi benar. So kayak gara-gara telur ceplok itu followerku sekarang 100.000 orang. It's a big number. Dulu aku 30 ribuan doang, jadi udah naik hampir 3 times fold plus. 3 times fold in a month ya, atau in 2 weeks ya. Cuma I never see that as an identity. Aku nggak pernah lihat itu sebagai aktualisasi diriku bahwa aku orang yang punya follower 100.000. Karena 100.000 orang ini ketika aku salah sebagai manusia dan nggak sempurna, pasti akan ada banyak yang mencerca, turning their backs, unfollow dan sebagainya. Jadi and I don't blame them. Maksudnya that's why kalau aku bisa berguna, menginspirasi orang sebanyak, kalau bisa punya follower 1 juta, even better gitu. Karena jadi berguna buat banyak orang. Karena aku tahu banyak orang pernikahannya, mental health, work attitude, passion, segala hal itu banyak bisa dikuatkan dari kata-kata, dari hal-hal yang saya lakukan gitu. So if what I make and what I write inspire a lot of people, then so be it gitu. Semoga semakin banyak semakin bagus. Tapi at the same time I know my true identity lies with my family and my friends. Just a few of them, maybe a handful, 20 to 50% in my life aja mungkin gitu. Jadi I don't mind the attack. You sound so much like my dad. You know, my dad always say, be a blessing. Kamu kan bilang bahagia, berguna. Kalau my dad pakai B-nya adalah be a blessing. So it's very nice to really meet you. When my cousin Teresia yang kenal itu kenalin, gue bilang, oh mau, Edward gue mau banget. Soalnya gue tahu videonya Edward juga mau bicara sama Edward, pasti mau banget gitu loh. So thank you Teresia, nonton sekarang tuh lagi di sini. Thank you so much for connecting. I really appreciate it. And she said you're very, very nice. Edward, I really hope that you will continue to be such an inspiration. Your video are very nice and easy to watch, nggak lama-lama, nggak banyak muter-muter, is like to the point, tapi very touch the emotion of a person. So I really I enjoy it. I really hope that a lot more people can enjoy. Like you said, 1 million people hopefully can enjoy it. Nah, sebelum gue selesai, gue biasanya ada rapid fire questions for you. Jadi ini pertanyaan goblok-goblok lah ya. Lu jawab dengan cepat juga Ed ya. Yes. Oke. Lu mendingan makan nasi pakai telur atau Indomie pakai telur? Indomie pakai telur. Oke. Lu kan karena director sutradara. HP apa yang paling bagus untuk bisa shoot movies? iPhone. Apa favorite movie lo? Goodfellas. Oh wow, oke. Siapa sutradara favorite lo? David Fincher. Wow, okay, 7, yeah. Okay, what is happiness to you? What is what? Sorry, connection. What is happiness to you? Being useful. That's right. Actually, you already answered that, yeah? Okay. What is your nighttime habit? Every night, what is your habit? Currently playing PS4. Okay, okay. Lu mendingan nonton Netflix atau bioskop? Netflix. Okay. Lu prefer Twitter atau Instagram? Instagram.
Your day starts at what time? 6:30. Oke. Dan terakhir, lu paling susah nolak apa? Bakmi. Padahal lagi diet kan tuh, Ed. Lu gak makan bakmi lo. Lu pikir tolak By the way, apa? Ed. Atau lu kesempatan KKN, nggak taunya bakmi. Gampang ya. Easy life. Ed, by the way, gue kan tadi terakhir kan lu kan kemarin post kan, lu mau kurusin badan, bener ya, Ed ya? Betul, betul. Sebetulnya gue tuh udah kurus. I lost 20 Plus plus lagi. Sekarang lagi Wow. gara-gara all these people sending me endorsements, gue jadi bouncing back. But I'm starting, if you see my feet, I'm starting. Yes. 14 days, right? 14 days to Good luck. Good luck. You can do it. You pasti bisa Yes. do it. Inspirasi untuk weight loss juga buat a lot of people. Thank you so much, Grace. So nice. Thank you so much, Ed. Really nice meeting you. And thank you for everyone who's watched today, yeah? Really nice. Thank you, Ed. Thank you. Bye-bye.